Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana pada pagi hari ini kita akan bahas tentang tempat tinggalnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Di kajian yang lalu kita sudah bahas tentang jawaban terhadap aliran-aliran yang mengatakan bahwasanya neraka itu tidak abadi, neraka itu tidak kekal, alias dia akan sirna dan musnah sekaligus dengan penghuni-penghuninya. Seperti Ibnu Arabi, tidak pakai alif lam, Ibnu Arabi At-Ta'i, dia mengatakan bahwasanya penduduk neraka itu yang lama tinggal di neraka, lama-kelamaan jasad mereka berubah menjadi jasad seperti api, sehingga mereka tidak lagi merasakan yang namanya siksaan api neraka. Demikian juga seperti pendapat Abu Hudzail Al-Allaf, dia mengatakan bahwasanya penduduk neraka itu ketika dia berada dalam neraka, lama-kelamaan mereka akan menjadi benda mati dan neraka-nerakanya pun akan musnah. Ini merupakan kesimpulan yang kita katakan pasti dan jelas kelirunya, dikarenakan terlalu banyak Allah beritakan kepada kita tentang kekalnya neraka ini dalam ayat-ayat dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak adanya penyebutan tentang kekalnya neraka dan kekalnya penghuni neraka yang memang dia mendapatkan vonis kekal dalam neraka. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita sudah bahas tentang masalah ini dan tentang kesepakatan para ulama tentang neraka itu kekal, sebagaimana makhluk Allah surga itu juga kekal. Taib, untuk pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan an-naru maskanul kafarati wal musyrikin. Neraka merupakan tempat tinggalnya orang-orang kafir dan tempat tinggalnya orang-orang musyrik. Lamma kanal kafaratul musyrikuna khalidina finnar, karena orang kafir dan orang-orang musyrik
mereka kekal selamanya di dalam api neraka. Fa innan nara tu'tabaru binisbati lahum maskanan wa ma'wa. Berarti neraka itu untuk mereka sebagai tempat tinggal mereka dan sebagai tempat mereka kembali. Kama annal jannata maskanul mu'minin, sebagaimana halnya surga itu merupakan tempat tinggalnya orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ali Imran ayat 151 menceritakan tentang orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan rasukkan ke dalam hati mereka, ke dalam hati orang-orang yang kafir, perasaan takut dikarenakan mereka telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang mereka tidak mengetahui tentang hal itu. Malam yunazil bi sultana, yang tidak ada penjelasan dalam masalah tersebut. Kemudian wa ma'wahumun nar, kata Allah. Wa ma'wahumun nar. Mereka tadi yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahumun nar. Tempat kembali mereka adalah api neraka. Tempat kembali mereka neraka. Wa bi'sa mathwaz zalimin. Sungguh ini seburuk-buruk tempat kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat tinggalnya orang musyrik nanti di akhirat adalah neraka jahanam, dan mereka tidak akan pernah keluar. Begitu mereka masuk ke dalam api, ke dalam neraka jahanam, mereka tak akan pernah keluar dari neraka tersebut selama-lamanya. Maka dikatakanlah bahwasanya neraka itu tempat tinggal mereka. Mungkin bisa kita katakan begini, tempat tinggal mereka yang terakhir, karena tidak ada tempat tinggal yang lain selain neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Yunus ayat 8, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tama'annu biha. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap ketemu dengan kami, tidak pernah mempercayai akan bertemu dengan kami. Maksudnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, orang-orang yang tidak beriman dengan hari berbangkit, yang tidak beriman dengan hari kiamat, ya. Dan waradu bil hayatid dunya, dan mereka sudah ridho, sudah puas dengan kehidupan dunia, wa tama'annu biha, dan mereka sudah tenang di muka bumi ini, sudah tenang di alam dunia ini. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan juga orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, maksudnya yang tidak mau beriman dengan ayat-ayat kami, maka ulaika ma'wahumun nar. Mereka, tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, bima kanu yaksibun, dan itu sebagai balasan atas apa yang pernah mereka lakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma'wahumun nar. Ma'wahumun nar, ya, tempat tinggal mereka adalah neraka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 68, alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah jahanam, neraka jahanam itu adalah tempat kembalinya orang-orang kafir, tempat tinggalnya orang-orang kafir? Ya, ini bukan pertanyaan. Bentuknya pertanyaan, tapi maksudnya pernyataan. Ya, seperti misalnya kalau saya katakan, bukankah ini HP saya? Nah, itu nggak perlu pertanyaan. Pertanyaannya nggak perlu jawaban. Kenapa? Karena orang tahu bahwasanya ini memang HP saya. Ya.
Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alaysa fi jahannam maswal lil kafirin, bukankah neraka itu adalah tempat tinggalnya orang-orang kafir? Ya jawabannya tentu begitu, tentu. Ya tinggal dukungan saja. Demikian ikhwah. Kemudian wahiyya ma'wahum tatawalla amrohum, bahwasanya neraka jahanam itu adalah tempat tinggal mereka dan semua urusan mereka akan diurus dalam neraka jahanam. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 15, ya, ma'wakumun nar, kata Allah. Allah berkata, ya, Allah berkata kepada orang kafir, ma'wakumun nar, tempat kalian itu di neraka. Ma'wakumun nar, tempat tinggal kalian itu di neraka. Hiya maulakum, itu adalah hiya maulakum, dia yang akan mengurusi urusan kalian. Dia yang akan mengurusi urusan kalian. Jadi azab, siksaan itu neraka yang ngurusin. Demikian ikhwah. Karena memang semua urusan mereka sudah dilakukan di dalam api neraka. Urusannya hanya satu, yaitu siksaan dan azab. Kemudian wahiyya bi'satil maskani wal mathwa, neraka ini merupakan seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 206, fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, sungguh cukuplah jahanam itu, sungguh cukuplah untuk mereka jahanam wala bi'sal mihad, sungguh ini merupakan seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat tinggal. Demikian juga dalam surat Shad Allah menyatakan dalam ayat 55 dan 56, wa inna lit-taghina la syarra ma'ab, sesungguhnya untuk orang-orang yang melampaui batas, la syarra ma'ab, untuk mereka disediakan seburuk-buruk tempat tinggal. Bagaimana tempat tinggal ini maksud? Jahannam yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Fabi'sal mihad, sungguh ini adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tidak ada tempat tinggal mereka selain neraka jahanam. Tidak ada. Dan mereka pun akan kekal di neraka jahanam. Beda halnya dengan orang-orang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, seburuk-buruk mereka, sebesar-besar dosa mereka, walaupun mereka enggak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk ke dalam api neraka, namun mereka tidak kekal abadi di sana. Mereka dibakar dulu, disiksa dulu di api neraka, namun suatu saat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang yang beriman, bukan orang kafir. Allah tidak akan biarkan mereka itu selamanya dalam api neraka. Allah haramkan api neraka itu selamanya untuk mereka. Beda halnya dengan orang kafir dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ini, mereka ketika masuk ke dalam api neraka, ketika masuk ke dalam neraka jahanam, dan mereka takkan pernah keluar lagi selamanya dari tempat tersebut. Makanya dikatakanlah mereka itu adalah ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka api neraka, tempat tinggal mereka itu adalah neraka. Sebutkan lagi mathwa zalimin, tempat tinggalnya orang-orang yang zalim. Ada disebutkan ma'wahum, kalimat ma'wah, tempat tinggal atau tempat kembali, atau mathwa zalimin, tempat tinggalnya orang-orang yang zalim. Juga disebutkan dengan kalimat bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal. Itu ikhwah. Jadi ada beberapa kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama kalimat ma'wa, ya, kalimat ma'wa. Kemudian disebutkan juga mathwa, juga disebutkan dengan
bi'sal mihad. Nah, demikian ikhwah. Yang intinya adalah bahwa mereka yang telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia, mereka yang telah kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala semasa mereka di dunia, dan mereka mati dengan tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat mereka adalah neraka jahanam, dan mereka kekal selamanya dalam neraka jahanam tersebut dan takkan pernah keluar dari tempat tersebut. Beda halnya dengan orang mukmin, walaupun mereka ada yang lama ditempatkan dalam api neraka, dalam neraka, namun satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan mereka ke dalam surga. Seperti nanti ketika kita sudah membahas masalah surga. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Baik. Sekarang kita lihat ikhwah, ya, yaitu du'atu ilan nar. Yaitu orang-orang yang mengajak manusia ke dalam api neraka, atau siapa saja yang mengajak manusia untuk ikut masuk ke dalam api neraka. Tempat mereka ini juga dalam neraka. Kalau yang pertama tadi, ya, yang pertama tadi yaitu tempat tinggalnya orang kafir dan orang musyrik di neraka. Itu kafir dan musyrik. Dan ini terkait dengan mereka yang mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam api neraka, ke dalam neraka, dia juga tempatnya di neraka. Ashabul mabadi'id dhallah wal madhahibul batilah al-mukhalifuna li syari'illah. Orang-orang yang memiliki pemikiran sesat atau yang mereka yang memiliki aliran yang sesat yang jelas bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, wad du'atul mu'minun bil batil, dan mengajak orang-orang mukmin untuk melakukan kebatilannya, untuk berfikir dengan pemikiran mereka yang batil, untuk untuk meyakini keyakinan mereka yang sesat itu, hum du'atun nar. Semua mereka itu termasuk dalam penyeru-penyeru ke api neraka. Du'atun nar, penyuruh-penyuruh api neraka, penyuruh-penyuruh jahanam, artinya penyeru-penyeru agar mereka masuk ke dalam api neraka atau neraka jahanam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ulaika yad'una ilan nar. Mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia-manusia untuk masuk ke dalam api neraka, untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi ikhwah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apalagi mereka yang mengajak orang lain untuk ikut mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia karena memiliki pemikiran yang sesat sehingga walaupun KTP-nya muslim tapi dia mengajak orang-orang untuk tidak percaya dengan hari kiamat, maka pada dasarnya mereka ini adalah orang yang mengajak orang lain untuk ikut masuk ke dalam api neraka, disadari atau tak disadari. Demikian ikhwah. Tapi biasanya orang-orang yang mengajak ke dalam neraka ini, mereka nggak sadar kalau mereka akan masuk neraka. Mereka tidak mengetahui, tidak sadar, karena pemikiran mereka yang sesat. Mungkin dikarenakan latar belakang pendidikannya, atau terlalu banyak membaca buku-buku yang sesat, sehingga mereka merasa bahwasanya ini pemikiran yang benar, padahal salah, jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka apabila mengajak orang lain untuk ikut berfikir seperti cara mereka berfikir, untuk meyakini sebagaimana apa yang mereka yakini, maka mereka ini pada dasarnya adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Dalam surat Qasas ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, dan kami jadikan mereka, yaitu para pemimpin-pemimpin yang mengajak orang untuk menjadi penghuni neraka. Ikhwah,
kalau kita menjadi pemimpin, ya hendaklah pemimpin itu mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk taat kepada Allah, mengajak untuk menjadi penghuni surga. Tapi ini sangat parah, ikhwah. Allah katakan wa ja'alnahum, kami jadikan mereka a'immatai yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka yaitu para pemimpin-pemimpin, para imam-imam yang mengajak orang-orang untuk ikut masuk ke dalam api neraka, untuk masuk ke dalam api neraka. Kalau iblis, iya, kalau iblis sudah tahu bahwasanya dia jadi penghuni neraka. Ya. Ketika terjadi peristiwa Nabi Adam alaihissalam, yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, fasajadu, maka semua malaikat itu sujud semua kepada Nabi Adam alaihissalam karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis, kecuali si iblis. Iblis tak mau, ikhwah. Gak mau dia sujud. Padahal Allah yang perintah. Langsung dia tahu dapat perintah dari Allah. Bedakan dengan kita. Kita mendapat perintah dari Allah tidak langsung, tapi melalui wahyu. Demikian ikhwah yang sudah tercatat dalam Al-Quran. Tapi iblis mendapat perintah langsung dari Allah, tidak melalui wahyu. Ya. Langsung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar langsung perintah Allah tersebut. Ya, illa iblis, tapi dia tak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, sombong, tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun bertanya, yang sebenarnya pertanyaan Allah ini Allah sudah tahu jawabannya. Ya. Tapi yang namanya manusia apalagi dan juga jin itu harus ujah data bahwasanya Allah pernah bertanya kepadanya. Padahal Allah tahu apa jawabannya. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah bertanya, iblis, kenapa kamu gak mau sujud? Kan aku yang suruh. Allah bertanya langsung kepada iblis, kenapa kamu gak mau sujud? Aku yang suruh kan, kata Allah. Kemudian kata si iblis, ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Ini makanya dikatakan Allah dia sombong. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Jadi si iblis merasa tak cocok dan tak pantas dia yang diciptakan Allah dari api untuk sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Akhirnya Allah marah. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dia menjadi penghuni neraka jahanam. Itu ikhwah. Dan iblis tahu itu. Tapi yang namanya iblis bukan dia malah taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malah mengatakan la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, aku akan gelincirkan mereka, aku akan rayu mereka dari depan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau akan lihat gak banyak ini manusia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Itu ikhwah. Itulah usaha si iblis, bukan dia malah bertaubat. Beda halnya dengan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan dia ke bumi, kemudian Allah ajarkan, Nabi Adam sangat menyesal pada waktu itu. Memang dia telah melanggar perintah Allah ketika Allah katakan, telah melanggar larangan Allah ketika Allah katakan la taqrabah hadhihi syajarah. Adam, Hawa, jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Tapi dia melanggar dan kemudian Allah turunkan ke bumi. Dan kemudian Nabi Adam dan ibunda Hawa, mereka nyesal dengan perbuatan tersebut. Mohon ampun kepada Allah. Makanya Allah ajarkan Nabi Adam dan istrinya ibunda kita Hawa dengan ucapan pengampunan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Allah pun ajarkan Nabi Adam kalimat-kalimat yang menunjukkan taubat kepada Allah. Fataba alaihim. Allah terima ampunan mereka. Allah terima
taubat mereka. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat ayahanda kita, ikhwah. Ibunda kita taubat. Tapi si iblis enggak, dendam kesumat semakin menjadi-jadi. Dia enggak peduli dia masuk neraka atau enggak masuk neraka. Dan dia pun tahu bahwasanya dia akan masuk api neraka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Hei manusia, Allah mengingatkan, hei manusia, innasyaitana lakum aduwwun. Setan itu musuh kalian. Dalam kesempatan-kesempatan yang lain Allah katakan aduwwam mubina, innasyaitana lakum aduwwun mubin. Sungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang sangat nyata. Jadi kalau musuh-musuh yang lain ya enggak sebagaimana permusuhan setan iblis kepada manusia. Kalau orang musuh dengan manusia mungkin hanya sekadar maksimal dia bunuh, selesai ceritanya. Masalah di dunia, di akhirat ada perhitungan. Beda halnya dengan iblis. Iblis ini dendam dia mencelakakan manusia di dunia, dan proyek jangka panjang dia itu untuk memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam api neraka, agar ikut berteman, menemani dia dalam api neraka, dalam neraka jahanam. Innasyaitana lakum aduwwun. Allah katakan, hei manusia, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u, sesungguhnya nih si iblis ini, sesungguhnya si setan ini, innama yad'u hizbahu, dia mengajak kelompok-kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Liyakunu min ashabis sa'ir. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar kelompoknya ini yang dia rekrut ini bersama dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi setan ini, ikhwah, dia mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau ada manusia-manusia yang juga ikut mengajak orang-orang untuk sesat, mengajak orang-orang untuk menjadi penghuni neraka jahanam, maka dia itu setan. Ya, maka dia termasuk tentara-tentaranya iblis. Makanya duat, para penyuruh-penyuruh, duatun nar ilan nar, penyuruh-penyuruh manusia, penyuruh-penyuruh orang-orang untuk masuk ke dalam api neraka, mereka adalah iblis atau termasuk dalam tentara-tentaranya iblis. Masyaallah muslimin rahimanallah wa iyyakum. Ayat tadi yang kita sebutkan barusan, ya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sungguhnya si iblis ini, si setan ini mengajak manusia agar menjadi penghuni neraka sa'ir, yaitu neraka yang menyala-nyala. Dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala firman, Luqman ayat 21. Allah mengatakan, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang telah Allah turunkan. Ittabi'u ma anzalallah. Qalu, lihat apa jawaban mereka. Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Oh enggak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari ayah-ayah kami. Dalam lafaz yang lain dalam Al-Quran, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana alfaina alai aba'ana. Kalimat alfaina, qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Enggak, kami hanya akan mengikut apa yang telah terbiasa kami dapati dari ayah-ayah kami. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala firman, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Walaupun setan itu, ya, yad'uhum, maksudnya walaupun ayah-ayah mereka itu sudah dirasuki oleh syaitan yang mengajak mereka untuk masuk ke dalam neraka sa'ir, artinya ayah-ayah kalian itu sudah dirasuki oleh syaitan, sudah digoda oleh syaitan. Dan setan ini telah mengajak mereka untuk menjadi penghuni neraka sa'ir.
Jadi jangan kalian ikuti ayah-ayah kalian itu. Kalau kalian ikuti ayah-ayah kalian, berarti kalian akan bergabung dengan ayah-ayah kalian untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu maksudnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita ini, wa idza qila lahum ittabi'u ma alfaina wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, kalian ikutilah, kalian imanilah apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, mereka menjawab, enggak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari ayah-ayah kami. Kemudian Allah timpali lagi, walau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, walaupun ayah kalian itu sudah digoda oleh syaitan dan dia ajak oleh syaitan untuk menjadi penghuni neraka sa'ir, kemudian apakah kalian juga akan mengikuti orang tua kalian, yang kalau kalian ikuti berarti kalian juga mengikuti syaitan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Itulah syaitan. Jadi syaitan, iblis yang mengajak orang ya untuk menjadi penghuni neraka, maka mereka adalah penghuninya, termasuk dalam penghuni neraka. Wa ula'il ladzina yad'una ila nar fid dunya yaquduna aqwamahum wa atba'ahum ila nar fil akhirah. Mereka-mereka yang mengajak manusia-manusia dan mengajak pengikut-pengikut mereka serta menuntun mereka masuk ke dalam api neraka, ini juga termasuk para penyeru ke dalam api neraka. Demikian ikhwah. Seperti Firaun. Ya. Firaun dia mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 98, yaqadumu qaumahu yaumal qiyamati fa'auradahumun nar. Mereka nanti, maksudnya si Firaun itu akan menuntun kaumnya di hari kiamat nanti. Udah, jadi kaumnya mengikuti Firaun, seperti yang sudah kita bahas dalam kajian judul besar kita, yaitu kemarin itu perjalanan setelah kematian, ya, di mana ketika manusia-manusia berada di alam mahsyar, maka mereka akan berkelompok-kelompok mengikuti apa yang pernah mereka sembah. Mereka-mereka yang menyembah Firaun, mereka akan berkelompok dan akan dipimpin oleh Firaun. Mereka yang menyembah Lata, maka akan berkelompok dan akan dipimpin oleh si Lata. Demikian juga mereka yang menyembah Uzza, Manat dan lain-lainnya. Mereka yang menyembah matahari juga demikian. Mereka akan berkelompok dan mereka akan dituntun oleh apa yang mereka sembah. Demikian ikhwah. Termasuk mereka yang menyembah Nabi Isa, seorang nabi dan rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulul azmi minar rusul, ulul azmi. Juga nanti kaumnya akan berkelompok dan akan mengikuti dia, tapi Allah tidak jadikan dia yang akan menuntun mereka ke dalam api neraka. Kenapa? Nabi Isa itu tempatnya di surga, bukan di neraka. Ya, seperti yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan malaikat jahanam, ya, berupa Nabi Isa alaihissalam, sehingga orang-orang yang menyembah Nabi Isa mengira mereka sedang mengikuti Nabi Isa, padahal itu merupakan adalah malaikat neraka jahanam yang mengajak mereka, menuntun mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ubah bentuk iblis menjadi bentuk Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka mengira bahwasanya yang sedang mereka ikuti adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua apa yang disembah-sembah ini, semua mereka akan menuntun kaumnya, akan menuntun pengikut-pengikutnya untuk masuk ke dalam api neraka. Seperti halnya Firaun, ya, seperti halnya Firaun. Yaqadumu qaumahu yaumal qiyamah. Si Firaun ini akan menuntun kaumnya di hari kiamat, fa'auradahumun nar, dan dia pun memasukkan mereka, menuntun mereka masuk ke dalam api neraka. Demikian ikhwah. Kemudian wa kullu qadati syarr alladzina yad'una ila aqaidin wa mabadi'in mukhalifatul lil Islam
hum du'atu ilan nar. Semua pemimpin-pemimpin, semua para penuntun ya keburukan yang mengajak manusia-manusia untuk meyakini keyakinan yang sesat, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang jelas bertentangan dengan syariat Islam, merekalah juga disebut dengan du'atu ilan nar, yaitu penyeru-penyeru ke dalam api neraka. Makanya ikhwah, kalau punya pemikiran, hati-hati. Apalagi pemikiran itu sampai ditulis. Mereka punya pemikiran tapi pemikiran yang sesat, bertentangan. Mereka itu dikatakan orang-orang termasuk dalam kategori penyeru-penyeru api neraka. Kemudian, li'anna at-tariqal wahid alladhi yunji minan nari wa yadkhulul jannah wa tariqul iman. Karena jalur yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka dan menuntun manusia masuk ke dalam surga, itu hanyalah satu jalur, yaitu thariqul iman, jalur keimanan. Ya, hanya satu jalur keimanan. Kemudian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ghafir ayat 41, Allah bercerita tentang bagaimana dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menyebutkan tentang pernyataan Nabi Musa, yaitu dalam surat Ghafir ayat 41, ayat 40, 41 dan seterusnya. Apa kata Nabi Musa? Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'una ilan nar. Wahai kaumku, kalian ini bagaimana sih? Aku mengajak kalian untuk selamat, menuju keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Keselamatan dunia agar kalian sukses di dunia, bisa hidup rukun dan damai. Mali ada hukum ilan najat. Aku yang ajak kalian, aku ajak kalian untuk keselamatan. Malah kalian watada'unani ilan nar. Tapi malah kalian mengajak aku ke dalam api neraka. Tada'unani li akfura billah wa usyrika bih ma laysa li bihi sultan, ma laysa li bihi ilm. Kalian mengajak aku untuk kafir kepada Allah, mengajak aku untuk mensekutukan Allah yang jelas aku tak punya ilmu tentang masalah itu. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Sementara aku mengajak kalian menuju Allah dan mengajak kalian untuk mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kalian menuju yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi timpang ikhwah. Nabi Musa heran dengan kaumnya. Saya mengajak kalian ke surga, kalian malah mengajak saya ke neraka. Ini gimana? Demikian ikhwah. Ya. Makanya siapa yang mereka ikut pada zaman Nabi Musa sehingga mereka malah lebih tertarik untuk menuju neraka? Dia adalah Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk menyelamatkan diri dari api neraka, mengajak mereka untuk ke surga. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi untuk selamat dari api neraka hanya satu jalur, itulah jalur keimanan. Kemudian wa huwa yad'uhum ilallah wat tauhidi wal imani bihi, yaitu Musa mengajak orang-orang kepada Allah, mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah dan mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanal kuffaru du'atun ilan nar, karena orang-orang kafir termasuk yang mengajak orang-orang untuk menuju neraka, untuk menjadi penghuni neraka, haramallahu 'alal mu'minin zawaja minal musyrikat kama harrama 'alal mu'minat zawaja minal musyrikin. Maka Allah haramkan orang-orang mukmin menikah. Allah haramkan laki-laki mukmin untuk menikah dengan perempuan-perempuan musyrik, dan Allah haramkan wanita-wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki yang musyrik. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Kenapa ikhwah? Karena yang kafir-kafir ini mereka mengajak orang ke dalam api neraka, ya, apalagi pemimpin-pemimpin mereka. Makanya dilarang menikah dengan orang-orang musyrik.
Tapi apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala tankihu, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min, ya, sampai mereka itu beriman. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Allah katakan, sungguh seorang hamba sahaya, wanita, budak, hamba sahaya yang mukminah itu jauh lebih baik daripada wanita musyrikah, walaupun wanita itu telah menawan hatimu, walaupun wanita tersebut menarik hatimu. Artinya salah kalau kamu jatuh cinta malah terhadap wanita-wanita musyrikah. Kenapa? Mereka akan mengajak kau ke dalam api neraka. Pilih yang mukminah. Nggak apa, walaupun dia memang misalnya tidak ada pilihan kecuali seorang hamba sahaya yang mukminah, itu jauh lebih baik ketimbang menikah dengan wanita-wanita musyrikah, walaupun dia seorang terhormat, terpandang tengah masyarakat, orang yang kaya raya. Sungguh derajat mereka ini jauh lebih rendah ketimbang derajatnya orang-orang mukminah, walaupun dia hanyalah seorang wanita hamba sahaya. Dengan tegas sekali Allah katakan, wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh hamba sahaya perempuan yang mukminah itu jauh lebih baik ketimbang seorang wanita musyrikah yang merdeka, walaupun dia telah menawan hatimu, walaupun hatimu telah mengagumi dia, walaupun cintamu telah bersarang kepada wanita tersebut. Bubarkan cintamu, begitulah kira-kira. Jangan kamu nikahi dia. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan pria-pria yang musyrik sampai pria itu, lelaki itu menjadi beriman kepada Allah. Wala abdun mu'minun. Sungguh hamba sahaya yang mukmin khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Sungguh hamba sahaya yang musyrik, hamba sahaya yang mukmin itu lebih baik ketimbang lelaki yang musyrik, walaupun lelaki tersebut telah menawan hatimu, walaupun kamu sudah jatuh cinta dengan laki-laki tersebut. Tidak boleh, haram hukumnya kalian menikahinya, ya, terlarang dalam Islam. Kalaupun dilakukan pernikahan tersebut, maka pernikahannya tidak sah. Oleh karena itu ikhwah, kalau adalah seorang muslimah yang mukminah, misalnya ini tidak ada laki-laki yang menikahi dia, atau tidak ada laki-laki lain selain hamba sahaya, tapi dia mukmin, itu jauh lebih baik ketimbang laki-laki yang musyrik. Walaupun dia seorang ternama, walaupun dia seorang terhormat, walaupun dia seorang kaya raya, walaupun gantengnya luar biasa, tapi karena dia musyrik, maka nggak boleh wanita muslimah menikah dengan laki-laki seperti ini. Kenapa demikian ikhwah? Allah sebutkan alasannya. Ulaika yad'una ilan nar. Karena laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, mereka itu hanyalah mengajak orang-orang untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Sementara itu Allah mengajak orang-orang untuk menjadi penghuni surga dan mengajak orang-orang untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka yatadhakkarun, mengingat. Al-Baqarah 221. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, dilarangnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang du'atu ilan nar, penyeru-penyeru, orang-orang yang mengajak, siapa saja yang mengajak orang lain untuk menjadi penghuni neraka jahanam, maka tempat orang tersebut adalah neraka jahanam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, untuk pagi ini saya kira itu saja. Jadi di sini sudah kita bahas, pertama,
orang musyrik, orang kafir tempatnya di neraka, dan para penyeru-penyeru ke neraka juga tempatnya dalam api neraka. Ma'wahumun nar, tempat mereka di neraka. Kemudian maswahumun nar, ya, maswahum nar, ya, tempat mereka kembali mereka neraka. Atau bi'sal mihad, tempat neraka adalah tempat yang paling buruk, tempat tinggal yang paling buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa menghindari diri kita dari api neraka dan bisa semakin dekat dengan surga dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dari hamba Allah di Bengkale, Pak. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya begini, ya, saya mohon maaf ini agak mundur sedikit pertanyaan saya ini dengan materi ini tentang alam barzah, Pak. Iya, Pak, silakan pertanyaannya. Begini, Pak, ada seorang suami yang menganggap istrinya itu sangat sempurna layanannya dan sangat taat kepada dia. Kemudian dia meninggal dunia, istrinya itu, Pak. Mohon maaf, Pak, volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Iya, suaminya ini insya Allah soleh. Suaminya insya Allah soleh. Lalu nanti di alam barzah masih bisa ada kesempatan untuk ketemu, Pak, sebelum di akhirat nanti di alam barzah masih bisa ketemu atau tidak, Pak? Oh, jadi antara suami istri ini. Oh, ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pertanyaan Ustadz, seorang istri yang solehah kemudian meninggal, dan apakah seorang suami yang soleh juga nanti akan bertemu Ustadz di alam barzah, Ustadz? Silakan, Ustadz. Oke. Jazakumullah khairan. Mengenai apakah pasangan suami istri yang soleh dan solehah mereka bisa bertemu di alam barzakh, ikhwah azinallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Kaidah yang sudah kita bahas yaitu ketika kita berbicara tentang masalah gaib, alam gaib, apalagi terkait dengan masalah hari akhirat, barzakh dan hari akhirat, maka ini semua harus ada datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada buktinya baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Baik. Mengenai pertanyaan, apakah nanti sepasang suami istri yang soleh dan solehah mereka bisa bertemu di alam barzakh? Ya, apakah mereka bertemu di alam barzakh? Jawabannya Allahu a'lam. Karena perlu dalil untuk ini. Kalau untuk di akhirat nanti setelah hari berbangkit dan mereka masuk ke dalam surga, itu bertemu ikhwah. Ya, bertemu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti oleh keluarga-keluarga mereka yang ikut beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, mereka nanti akan kami pertemukan di satu tempat. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami enggak menzalimi sedikit pun perbuatan yang telah mereka lakukan. Jadi bertemu. Ya, jangankan dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan teman-teman dia yang soleh pun akan bertemu. Ya, ala furushim mutaqabilin, mereka saling duduk dan berhadap-hadapan. Mereka yatasaalun, mereka saling bertanya, apa kabarmu, bagaimana teman-teman kita yang dahulu. Itu mereka akan bertemu di surga. Tapi apakah di dalam alam barzakh mereka bertemu? Allahu a'lam bishawab.
Hanya memang ada, ikhwah, teringat saya sebuah perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini kalau saya tidak salah juga ya, bahwasanya ruh orang mukmin itu nanti akan bisa bertemu. Ya, tapi ruhnya, seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya ruh orang-orang soleh, ya, itu nanti Allah letakkan di dalam seekor burung yang ada dalam surga. Dan burung ini bertengger di pohon-pohon surga. Ruhnya orang-orang yang mati syahid, tewas dalam jihad fisabilillah, Allah letakkan dalam di burung hijau yang tempatnya itu, sarangnya itu di bawah arasy. Tapi burung yang kedua ini dia bisa kemana-mana di surga. Beda dengan burung yang pertama tadi. Burung yang pertama tadi dia hanya bisa bertengger, tidak bisa kemana-mana. Ini diantara yang disebutkan. Dan sewaktu-waktu mereka akan balik lagi ke alam barzakh, ruhnya itu kembali ke jasad mereka, jasad alam barzakh. Tapi satu saat bisa saja itu ketemu mereka di sana. Tapi dia ruh, ya, bukan dengan jasadnya. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Allahu a'lam bishawab. Intinya memang masalah-masalah seperti ini harus ada dalilnya. Jika ada dalilnya, maka kita katakan sami'na wa ta'ana. Kita katakan amanna, kita beriman kepada apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Tapi akhirat ketemu. Ya, akhirat ketemu. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana yauma yafirrul mar'u min akhihi, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari seorang itu lari dari saudaranya. Ya, kenapa? Karena bisa saja ada masalah yang belum selesai, akan diselesaikan nanti di akhirat. Ketemu mereka. Wa ummihi wa abihi, lari dari ayah dan ibunya. Mana tahu ada masalah. Ya, jadi mereka nggak berani ketemu karena nanti akan tertuntut. Tuntutannya itu kalau ada kezaliman akan dibayar dengan kebaikan. Demikian ikhwah. Wa ummi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih, dan akan lari dari istri dan anak-anak mereka. Demikian. Kalau dia ada masalah dengan istrinya, maka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Namun untuk alam barzakh, Allahu a'lam bissawab, hanya ada itu fatwanya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allahu a'lam bissawab. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Akan kita angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Ini Ibu Ratna dari Sulawesi Utara. Izin bertanya Ustaz, suami saya baru meninggal 16 Desember lalu. Maksud saya begini Ustaz, yang saya mau tanyakan, apakah doa saya dengan amalan-amalan saya, doa-doa sedekah saya yang saya niatkan untuk suami saya akan sampai? Yang saya mau tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, apakah doa-doa ataupun segala amalan yang ibu ini niatkan untuk suaminya, apakah akan sampai untuk suaminya Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Sebelumnya saya ucapkan untuk ibu ini, yaitu walillahi ma akhadha, inna lillahi ma akhadha, walillahi ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah apa yang telah dia ambil. Walillahi ma a'ta, dan juga milik Allah apa yang telah dia berikan. Wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada batas akhirnya. Fal tasfiri wal tahtasibi. Hendaklah ibu sabar dan mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang sedang menimpa ibu. Ini merupakan ucapan takziah yang Rasulullah SAW sebutkan kepada para sahabat. Kemudian jangan lupa doa sebagaimana doanya Ummu Salamah. Allahumma khlufli fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku, wa khlufli khairan minhu, dan berikan aku pengganti yang lebih baik.
Tapi mengenai pertanyaan, apakah doa, amalan-amalan, dan sedekah yang dilakukan seorang istri bisa sampai kepada suaminya? Adapun doa, ikhwah, doa itu sampai. Semua doa-doa orang, selama dia itu orang muslim dan ditujukan kepada si mayit, maka doa ini akan sampai. Akan sampai. Makanya ketika kita masuk ke dalam ziarah, ke dalam sebuah makam, makbarah, tempat kuburan, areal kuburan, kita disunahkan untuk berdoa. Demikian juga ketika kita melakukan sholat jenazah, itu kan isinya doa. Siapa saja yang melaksanakan sholat jenazah tanpa mempedulikan siapa yang sedang disolatkan, jenazah siapa, apakah dia termasuk kerabat dia ataukah tidak kerabat dia, orang jauh, orang dekat, selama dia jenazahnya muslim, maka doanya akan sampai insya Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Itu kan doa, ikhwah. Ya, itu doa. Tidak diperdulikan siapapun dia selama dia seorang muslim. Isinya adalah doa. Doa kepada si mayit, dan akan sampai insya Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang disolatkan oleh 100 orang, ya, 100 orang muslim, maka Allah akan kabulkan permintaan mereka untuk diampuni si mayit. Dalam hadis yang lain, barang siapa, jenazah mana, mayit mana yang disolatkan oleh 40 orang muslim yang tak pernah, yang tidak berbuat syirik, bukan musyrik, gak berbuat syirik, karena kan ada orang muslim yang masih berbuat syirik. Ini 40 orang yang tak berbuat syirik, maka Allah akan kabulkan doanya untuk keampunan orang ini. Itu menunjukkan bahwasanya sampai doanya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW selesai mengkebumikan mayit, sebelum meninggalkan pemakaman, beliau mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li abikum, istaghfiru li akhikum was'alu lahu ats-tsabat fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Ya, di situ ada kaum muslimin, ada kerabat, tanpa mempedulikan apapun. Intinya itu adalah doa. Istaghfiru li akhikum, kata Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu ats-tsabat, mohonkan kepada Allah agar dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan hanya 3, seperti yang telah kita bahas. Fa innahu al-an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Itu doa. Doa mendapat doa sampai kepada siapapun, selama yang mendoakan itu muslim dan yang didoakan adalah jenazah seorang muslim. Terutama doa anak. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salasin." Apabila meninggal anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, as-sadaqah jariyah, sedekah jariyah, wal waladu saleh, anak yang saleh, yada'ulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu lebih sampai lagi, ikhwah. Adapun amalan-amalan yang lain, seperti misalnya sedekah ibu, atau mungkin bacaan Al-Quran ibu, atau sholat misalnya, apakah sampai jika ini dihadiahkan untuk si mayit? Dalam masalah ini, ikhwah, banyak perselisihan para ulama. Banyak perselisihan para ulama dalam masalah ini. Seperti apakah dengan kita membaca Al-Quran menghadiahkan si mayit itu sampai? Perselisihan para ulama. Saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan tidak sampai, karena perlu dalil yang khusus. Ya. Kemudian sedekah. Sedekah bagaimana? Dalil yang menyebutkan tentang sedekah, ikhwah, itu antara anak yang bersedekah kemudian dia niatkan untuk orang tuanya, itu ada dasarnya. Sahabat ada yang melakukannya. Tapi kalau istri, Allahu a'lam bishawab. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian bagaimana dengan badal haji, umroh? Itu ada dalilnya. Ya, itu ada dalilnya. Jadi
para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah setiap amalan yang dihadiahkan si mayit ini perlu dalil khusus ataukah bisa dikiaskan dengan amalan-amalan yang lain. Seperti anak bersedekah untuk orang tuanya, itu ada dalilnya. Bisa nggak ini dikiaskan dengan kurban untuk orang tuanya misalnya, ya? Bisa nggak seorang istri bersedekah untuk atas nama suaminya? Bisakah ini? Itulah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada, tidak boleh dikias. Jadi yang khusus yang sudah ada dalilnya itu saja. Tapi yang belum ada dalilnya maka tidak dilakukan. Makanya Allahu a'lam bishawab, saya tuh lebih aman pada pendapat yang memang cukup sudah ada yang sudah ada dalilnya saja. Sudah yang pasti-pasti saja. Karena ini maksudnya kita kan beramal mengirimkan pahalanya. Ini kan Allah yang akan menyampaikan, bukan kita. Demikian ikhwah. Allah yang menyampaikan. Jadi yang saya lebih cenderung kepada yang pasti-pasti saja deh, yang jelas ada dalilnya, ya, yang jelas ada dalilnya. Ibu apabila ibu melakukan badal umroh atau badal haji, itu ada dalilnya, itu bisa dipastikan. Tapi kalau dia baca Quran untuk suaminya, sholat untuk suami dan seterusnya, Allahu a'lam bishawab, inilah terjadi perselisihan para ulama. Namun doa insya Allah sampai, ya, doa insya Allah sampai, doa ibu untuk suami ibu telah sampai. Dan terakhir ibu sekalian, ibu yang sedang tertimpa musibah, bersabarlah, wal tasbiri wasbiri, bersabarlah ibu dengan musibah dan mohonlah keampunan pada Allah Subhanahu wa taala untuk suami ibu, dan hendaklah mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah. Karena Rasulullah pernah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah, Allah itu kalau Allah mencintai satu kaum, ibtalah, dia akan coba kaum ini. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha menerima cobaan tersebut, maka dia mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhata fa alaihi sukh, tapi kalau dia jengkel dengan tidak terima dengan cobaan tersebut, fa alaihi sukh, maka Allah pun marah dengan dia. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Allah pernah mengatakan karakter seorang mukmin, ajaba li amri mukmin, sungguh sangat menakjubkan karakter seorang mukmin. In asabahu sarra fa syakara fa kana khairul lah, apabila dia mendapatkan sebuah musibah, sebuah ujian, apabila mendapatkan kesenangan, dia berbahagia dan dia bersyukur kepada Allah, itu baik untuknya. Wa in asabahu darra, kalau dia mendapatkan musibah atau ujian, fa sabara, dan dia bersabar, fa kana khairul lah, dan itu baik untuk dirinya. Jadi ibu yang berada di mana tadi, ya, bersabarlah atas cobaan ini. Insya Allah Allah akan memberikan pahala yang luar biasa untuk ibu. Demikian para pemirsa dan pendengar Radio Roja serta pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Itu sajalah kajian kita. Lebih dan kurang mohon maaf jika ada kesilapan, mohon maaf, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semua. Demikian saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.